sekarang mungkin untuk memudahkan kita, gue mencoba untuk menempatkan itu pada satu situasi tertentu. Karena gue lihat setiap live report itu berbeda ketika berhadapan dengan peristiwa yang berbeda. Kalau misalnya ada bencana, itu lain lagi tuh. Rada straightforward kalau misalnya bencana. Apa yang terjadi pada saat itu, berapa korban, masih 5W1H gitu. Nah, tapi tadi kan contohnya kalau misalnya di musyawarah nasional gitu, itu udah lain tuh. Udah mungkin kita nggak ngebahas 5W1H lagi, karena 5W1H itu tidak terlalu banyak informasinya. Lokasinya di sini, jam sekian gitu kan, yang datang sekian, udah. Nah, terus ceritanya apa gitu kan. Nah, mungkin kalau dilihat dari ini berdasarkan pengalaman aja, gue ngelempar ini aja ya, bahan diskusi. Kalau misalnya pada saat lagi bencana kayak begitu, nah gue merasa tergantung story angle apa yang mau kita angkat pada saat itu ya. Kalau misalnya insidennya baru saja terjadi, jelas urusannya korban meninggal dan selamat, benar nggak? Pak Rawat, silakan. Tadi kan aku dulu ya. Oke. Keempat look dalam tuh. Kenapa? Bronias, nyambung kan? Nyambung dari mana-mana. Iya, sebelumnya iya, makasih. Jadi makasih buat Vira yang udah menyentil lagi tuh memori-memori di kepala ya. Bagaimana harus siapkan setting, harus tahu situasi, isi dari apa yang mau dikatakan. Janjian sama produser sama bahkan janjian pertanyaan sama presenternya. Itu yang belakangan ya, karena aku artinya sampai sekarang masih berkecimpung masih jadi kegiatan hari ya, berkubang badak dengan kegiatan yang sama ya. Jadi itulah yang kayaknya hilang sekarang, memang hilang. Dan bagi para pendengar sekalian nanti yang akan mendengarkan podcast ini di Spotify, ya, yang perlu diingat adalah begini, ada informasi yang sifatnya generik seperti yang tadi Mas Bayu sampaikan. Informasi yang sifatnya generik itu misalnya sebuah peristiwa 5W1H-nya plus Y-nya itu mungkin karena aku berbicara dari sisi TV yang ini ya, bukan TV berita. Jadi program berita di dalam sebuah TV sinetron. Jadi ini berulang kali dulu jadi pengalaman dan jadi praktik sehari-hari sama Acir, bahwa kalau informasi yang generik mengenai apa kejadiannya, kapan, berapa korbannya, apa yang dilakukan pihak terkait, apa yang dilakukan polisi, apa yang dilakukan BNPB, itu semua kalau masa kini sudah dimakan oleh TV berita seperti Metro TV, Kompas TV, CNN, lalu TV One dan lain-lain, belum TV berita yang bukan siaran terestrial. Nah, itu informasi yang sudah diupdate per berapa menit oleh teman-teman TV berita. Beralih ke kami yang adalah buletin berita. Kami tuh harus pinter-pinter, cerdas-cerdas mengatur angle, melihat apa hal khusus yang bisa dijadikan sebagai sebuah story dari laporan tersebut. Misalkan aku ingat banget ketika reporter Dana Paramita itu masih sangat baru. Terus kemudian ada tanah longsor kalau nggak salah di Garut atau pokoknya Garut atau Tasik. Dan ya sebagai seorang reporter baru, stand-upper baru, ya dia sudah menyiapkan tentunya dengan googling lewat smartphone-nya. Tapi kemudian jangan sama laporannya sama teman-teman yang lain. Coba kamu duduk. Dia sudah siap, stand-upper, dia berdiri kan, kamu duduk. Lihat di bawah itu ada apa? Akhirnya dipungutlah itu tas sekolah, karena waktu itu banjir bandangnya ngantem sekolah kebetulan. Tas sekolah lah dengan buku-buku yang sudah terkena lumpur. Kamu angkat itu, gitu. Akhirnya kamu angkat dan kamu jadikan cerita. Dan untungnya anaknya kooperatif, kemudian dia nurut. Tidak hanya meluluhlantahkan sekolah, tapi
boleh kamera agak turun, lalu dia duduk, dia pungut, dia angkat itu tasnya. Inilah yang terjadi, bahwa peralatan sekolah juga ikut hancur. Beberapa hari lagi atau setelah ini bencananya usai mungkin sudah dibersihkan, tapi minggu depan, Senin depan, Rabu depan anak-anak harus sudah sekolah. Itulah yang jadi kebutuhan. Nah, yang hal-hal yang seperti itu, hal-hal khusus seperti itu jadi itu jadi pertarungan kami ya di ruang redaksi buletin berita TV sinetron ya, untuk mengambil angle-angle yang bukan informasi generik, tapi sudah lebih advance lagi ke hal khusus, baru kita cerita ke umum. Dan itu menggali itu memang butuh kepekaan gitu ya, butuh kepekaan dari seorang jurnalis supaya laporan dia itu ketika dia ada di layar, laporannya itu benar-benar jadi dia akan diingat bahwa dia itu punya kekhususan. Aku ingat dulu waktu masih sekolah ya, ada seorang reporter di RCTI yang namanya siapa tuh, Rom, yang biasa dia di sport tuh, siapa tuh yang pernah jadi direktur juga di SCTV? Roni Kusuma. Salam olahraga. Jadi itu dulu kalau dia on cam atau stand up, dia pakai misalnya dia liputan motor trail, dia naik ke trailnya dan dia sign off dari situ. Dia apapun itu, sehingga kemudian di benak pemirsanya, wah oke nih gitu ya. Sehingga laporan itu kemudian diikutin oleh teman-teman yang lain dan dia diingat. Itu sih yang aku ingat sekarang, nanti aku kepanjangan lagi. Gocir aja dulu sekarang. Gocir, silakan. Sebentar. Kita lihat waktunya dulu. Ya, oke, bisa, Cir. Bisa, Cir. Seru ngobrolin soal live report, benar. Semua punya pengalaman masing-masing yang berkesan ya. Kalau live report tuh lebih dakdikdukdoer gitu. Tingkat nervousnya tuh benar-benar muncul gitu, dan tapi di satu sisi ketika masa sudah masuk pecah telur, itu jadi part of the show yang justru membuat adrenalin lebih seru lagi. Nah, kita ini kan berawal dari praktisi yang kadang lupa istilah tapi sering melakukannya begitu. Dan terakhir mungkin gue nemuin ya istilah dari ada 10 the ways of visual storytelling. Itu yang sekarang tuh ceritanya lagi booming kali ya di anak-anak digital, yang dibilang, kita harus bicara tentang visual storytelling. Ternyata buat kita anak TV itu ya itu udah sehari-hari. Khususon bener kita nih yang contohnya anak STV atau FCI memang newsroomnya di tengah sinetron. Benar kata Pak Kralos tadi gitu, bahwa mencoba untuk kemudian stand out among other gitu prinsipnya, stand out among the crowd. Gue punya pola, prinsipnya adalah ketika berita kan diapit sinetron, berita sinetron itu punya istilah menarik dibikin penting. Biar nyambung, maka begitu nyambung ke news berarti harus penting menjadi menarik. Karena si diagramnya itu akan nyambung lagi ke sinetron, menarik menjadi penting. Jadi itu si kuncinya di berita adalah tadi kan menarik jadi penting, penting menjadi menarik. Itu kenapa harus kemudian larinya adalah ke visual storytelling, apa yang seperti Pak Saul bilang tadi, doing about delivering the stories. Benar, 5W1H di bencana bahkan, tapi di saat yang saya melakukan itu, gue sih mengartikan gini, jadi dulu tuh live report, berarti harus live, hidup, jangan kemudian flat gitu, kalau nggak live, bukan live gitu kan gitu. Gimana caranya? Show, don't tell. Jadi kemudian ketika bilang ada 5 korban, ya kalau bisa mungkin dekat situ begitu. Dan gue melakukan kemudian apa yang dilakukan, mungkin karena otak gue kebalik-balik ya sebagai orang kita gitu. Jadi prinsipnya adalah induktif-deduktif. Jadi bercerita lagi dari fact dulu, evidence, dan kemudian maksud merujuk pada halnya ternyata what story nilai yang inti utama yang disampaikan. Ya seperti tadi, ketika contoh Pak Carlos bilang dari tas sekolah, itu udah beda nih angle dengan yang lain, cuma bilang bahwa ini ada satu sekolah menjadi korban, jadi banjir bandang, ada 3 kelas tidak bisa dipakai, itu kan fact ya, hard fact gitu. Jadi kemudian yang penting dari visual storytelling tadi kan live, talking about people, jadi ngomongin tentang orang, bukan hanya bendanya aja begitu. Jadi people, love people, kemudian tadi show, don't tell, dan kemudian kita bicara soal rasa.
Jadi yang bicara feeling di lapangan itu adalah ketika yang lain all 5W1A terserah. Orang akan lebih ingat ketika kita bicara tentang rasa, bagaimana event itu baru kejadian tabrakan, ada keluarga yang datang, kira-kira apa ya? Tapi bukan eksploitatif ya, lebih ke arah untuk sebagai jalan pembuka aja gitu. Secara jurnalistik kita prinsipnya gitu, bagaimana kita bisa melihat situasi, merasakan kesedihan, kebingungan di saat yang sama, bagaimana mencari korban apakah benar atau keluarga begitu. Apakah bagian dari keluarga mereka, ada momen begitu ternyata histeris gitu. Itu kisah rasa yang mainkan kalau menurut gue 3 aja di antaranya yang dikerucutkan antara perasaan senang, sedih, happiness ya, sad, dan kemudian tension ya, ketegangan. Bukan bikin orang marah tapi membangkitkan critical thinking. Dan kemudian yang dilatihkan lebih jauh, kalau pengalaman gue nih yang kemudian punya kesempatan lebih lumayan privilege sebagai presenter di lapangan ketika peristiwa besar. Ada namanya bukan hanya sekedar live report tapi live all program. Itu contoh di mana gue kebagian di zaman-zaman gempa Padang ya. Jadi zaman-zaman dulu semangat yang siarannya langsung semua dari lapangan, jebret. Ini siapin paket-paket buat ganjel kalau emang sinyalnya jelek gitu. Jadi gue pernah banget inget live report siaran liputan petang setengah jam itu dari depan hotel Ambacang, itu gambarnya lagi wah cucat semua tuh yang ngambil beku lagi mencoba menolong dan lain-lain. Tapi paket ceritanya tuh kemana-mana gitu. Ada kisah satu desa tergulung ketika ada yang pernikahan di daerah Padang Panjang, lalu ada soal kekurangan susu. Dan gue punya prinsip ini sih, ketika live report itu ada prinsip asosiasi ya. Jadi apa aja yang di belakang kita harus kita bisa kait-kaitan, tapi bukan sembarangan, tapi harus perlu dikaitkan gitu. Jadi ketika tadi cerita Mas Bay contohnya yang helikopter contohnya, gue juga kurang lebih kita semua pernah merasakan hal itu ya, dan tetap coba ngakalin sih gitu. Jadi pernah ada yang ketika gue ingat di depan Hotel Ambacang itu bicara tentang soal korban anak kecil dari korban gempa, bagaimana mereka juga kesulitan pastinya menghadapi itu. Jadi gue cepat-cepat twist ke ternyata ada yang biasa kan kalau bencana itu banyak jadi tontonan kan, gendong anak minum susu. Itu adalah bridging. Sebetulnya biasanya kita kalau di siaran radio TV kan ada lead ya, baca lead, tapi bridgingnya akhirnya part of the live show gitu. Jadi bahwa anak ini mungkin beruntung begitu karena masih bisa minum susu, digendong oleh ibunya, tapi tidak dengan sejumlah anak-anak di daerah mana yang kemudian dikirimkan oleh paket beritanya oleh koresponden kita gitu. Jadi kisah-kisahnya hidup gitu, menghidupkan kisah. Jadi si 5W1A itu semua dihidupkan gitu, bukan sekedar dengan just mention number. Buat gua haram, gitu, sekedar gitu doang ya gitu. Karena prinsip gua begitu datang lapangan tetap I can see what other people cannot see. I can see what other stand upper cannot see. Pokoknya gua mau angle gua paling tajam, paling diinget, terserah. Karena saya sebagai terakhir di posisi ini executive producer sama seperti yang kita kolaborasikan bersama Pak Lalu saya di Newsroom Panendu. Ada hal yang kemudian terus dicoba untuk tidak membosankan ketika live report arus mudik, dan it's proven ya. Ada 3 reporter yang gue inget nih. Jadi zaman Boy Bakamaro sebagai reporter diminta untuk kemudian live report, Pramita Andini, dan kemudian satu lagi adalah Beverly Gunawan. Gue selalu kan gambarnya adalah motor atau mobil lewat. Kemudian kalau mau standar cuman oke, hari ini menurut polisian ya pintu tol ini mobil lewat jam segini, jumlahnya berapa demikian, mungkin ada data lebih jauh. Itu berbanding berapa persen lebih banyak kemudian tahun depan atau lebih sedikit. Oke, guys, itu adalah sebuah data-data mentah, berarti suruh makan nggak akan masuk cuy. Kita harus main rasa di situ, main rasa. Rumus gua adalah rasa, logika, rasa lagi, balik lagi. Jadi lu buka dengan sesuatu yang mungkin jadi lebih ke tension, mungkin ada kecelakaan, ada sebuah kesenangan atau happiness yang tak terduga di situ, atau bahkan kesedihan yang tak terduga. Jadi dan itu proven rumusnya begitu. Jadi yang gue gebak Kamaro itu gue minta lu harus nemu apa yang orang lain nggak nemu. Lu bongkar tas orang yang kemudian lu cegat dan todong apa itu, bahkan nggak pakai settingannya adalah by feeling, kekuatan feeling ya gitu. Si Boy ini dapat akhirnya dia merah kalau nggak salah gitu. Jadi pemudik dengan menggunakan motor yang itu tapi towing dilarang, tapi dia tetap pulang dari Medan ke Jawa. Ditodong, Pak buka tasnya, ada apa ini? Prinsip razia tas. Ternyata dia membawa jengkol khas Medan. Jengkol khas Medan tetap dia bawa sampai ke Pulau Jawa. Ngapain kalau mudik bawa jengkol gitu? Buat dia, si bapak itu bilang nggak ada yang gantiin jengkol Medan lagi, dia bilang gitu. Dibawa buat oleh keluarga saya. That's the story gitu. Jadi bukan hanya ternyata bilang bahwa hari ini ada motor berapa, mobil berapa, beca berapa. Itu akan sama semua layar gitu. Jadi cari kisah yang orang lain nggak tahu, tapi itu sebagai pintu masuk untuk bilang, ya bapak ini ternyata memilih untuk kemudian pulang di malam hari karena panas ya kalau naik motor, dan ini jumlahnya menurut dari Merak ini peningkatan nih di H-2 menuju Lebaran gitu.
Itu data yang kemudian hard fact 5W1H. Tapi kemudian kalau semuanya dimulai dengan Big Data, gak ada cerita lagi. Flat cuy gitu. Nah yang kedua adalah si permintaan ini sama formulanya gini. Gua nggak mau tahu, lu cari lagi apa yang bisa tuh dia di rest area di tol yang baru Cipali. Ini anak kan sableng juga otaknya sama kayak gua kan gitu, jadi yang todong-todong lagi semua, Pak, ayo dong Pak, apa gitu. Dan akhirnya dia nemu apa coba? Si pemudik ini membawa burung peliharaannya mudik juga. Gitu. Kemudian sampai gini, lu jangan gila ya sampai wawancara burungnya, cuman ya lu pokoknya olah deh situasi itu. Dan ternyata ya itu tadi, ya simply aja buat dia, aduh nggak ada yang ngurus burungnya gitu kan, gitu harus dibawa pulang juga akhirnya. Dan kebetulan itu adalah harta berharga buat dia gitu. Dan itu kisah dapat akhirnya tuh, jadi akhirnya ternyata bawa beras juga di situ karena untuk menjaga kemacetan apalagi. Jadi kisah-kisah itu kemudian muncul. Dan si Beverly terakhir gue ingat itu adalah kisah di hari Minggu besoknya di sekolah. Gue udah cuma feeling gini, lu cari pemudik yang bawa anak, lu bongkar lagi tasnya, kira-kira apa yang terjadi, apakah mungkin ada sesuatu yang baru. Ternyata di situ kisahnya adalah nemu lah di bapak ini sama anak bawa nggak bawa anak, tapi dia bawa seragam buat anaknya. Sekolah dia beli jauh-jauh gitu karena budget dia terbatas, dia ternyata harus pulang ke Jakarta, tapi dia beli di kampung lebih murah. Apa itu sumbangan dari keluarganya, gue lupa ya. Jadi kita kayak itu kan menyentuh ya. Wah dia punya duit apa masih pingin giving sesuatu untuk hari Senin anaknya kayak gitu-gitu tuh. Jadi prinsip benar newsroom di tengah TV sinetron itu membuat kita bekerja lebih keras, cara mencoba lebih kreatif, berdasarkan waktu juga kan. Sehingga ketika bicara saat ini saya berada haram karena sudah ada charger gitu kan gitu. Langsung aja gitu. Bagaimana sih pertanyaan presenter juga suka gue hardik, nggak bisa lo cuma standar. Bagaimana situasi hari ini? Lah cuma nanya gitu doang juga. Semua orang bisa nanya kayak gitu. Semua orang kalau gitu bisa jadi presenter. So harus lebih tajam gitu dan lebih menghidupkan gitu, baik dari di studio maupun di lapangan. Gitu deh kisahnya kurang lebih baik.